Oke, tiar. Akhirnya, lihat ini. G Pro ancuy. Akhirnya megang juga gue. Langsung aja kita unboxing dulu dari yang ini. Yoi, G Pro Superlight 2C yang kecil. Anjay. Dapat apa lagi sih? Oh, ini dapat extender ya, USB extender sama dongle-nya nih. Kabel Type C. Terus oke. Spare tutup bawahnya, dapat grip tape juga ternyata, grip tape polosan dan user manual. Nggak dapat extra fit ya. Nah, sekarang kita coba unboxing yang satu lagi. Wush, warnanya sih mantep sih. Ini dia Logitech G Pro Superlight 2 Dex ya, yang ergo. Apakah sama? Sepertinya sih sama ya paket pembeliannya. Nih dongle sama extender, dapat kabel juga, kabel Type C, dapat yang spare tutup bawahnya juga, dan dapat grip tape juga. Sama ya, nggak dapat extra fit, sisanya user manual aja. Mantap sih, cakep sih. Kita buka dulu. Wih, kok ngikut dia? Oh, ini tempat buat naruh dongle-nya ya. Bisa ditutup gitu, magnetik dia tutupnya. Oh, mantep sih. Emang mantep sih. Ini yang C ya, 2C. Ngikut lagi tutupnya. Anjay, kecil ya dia. Tapi persis kayak G Pro biasa, cuma lebih kecil aja. Oh, ini mantep sih. Cuman ada satu hal yang menurut gue cukup menarik ya. Ternyata kalau yang G Pro Superlight Dex itu polling rate-nya di 4000 Hz nih. Kebaca nggak? Di balik keep playing ya. 4000 Hz dia up to 4K. Sedangkan kalau yang 2C itu 8000 Hz cuy polling rate-nya. Up to 8K. Lucu ya? Beda gitu walaupun rilisnya kayak berdekatan. Oke, jadi yang lagi gue pegang di sini adalah dua mouse dari brand dan line up yang bisa dibilang bapak dari semua mouse gaming modern kali ya. Yap, jadi ini adalah Logitech G Pro Superlight 2, tapi dua mouse ini tuh versi baru sekaligus variannya gitu ya. Yang satunya itu Superlight 2 Dex alias versi ergonya Superlight 2, dan yang satunya lagi Superlight 2C, yang mana C-nya itu singkatan dari compact, jadi ini tuh versi lebih kecilnya Superlight 2. Nah, ini tuh pertama kalinya gue bisa megang seri Pro Superlight-nya Logitech secara lama gitu ya. Dijadiin daily driver dan bukan sekedar nyoba-nyoba doang. Dan gue ada beberapa opini sih soal mouse-mouse ini. Tapi sebelum itu gue mau clear up dulu soal pas unboxing tadi. Jadi memang di boxnya Superlight 2 Dex itu ditulis polling rate-nya cuma up to 4000 Hz kan. Ternyata setelah gue connect ke software-nya which is Logitech G Hub, dia ada firmware update gitu cuy. Yang bikin polling rate wireless bisa up to 8000 Hz juga. Gua rasa dia tuh bisa kayak begini karena memang untuk yang di G Pro Superlight 2 sama yang G Pro Superlight 2 Dex ini secara hardware capability itu kayaknya emang udah bisa gitu dinaikin jadi polling rate 8000 Hz. Tapi baru diimplementasiin ketika si Logitech-nya ini tuh udah pede bisa implementasiin polling rate 8000 Hz itu secara stabil. Dan akhirnya firmware update-nya dirilis barengan sama si Superlight 2C ini. Secara dia sensor dan MCU-nya harusnya sama ya, tapi di box-nya udah pede ditulis kalau polling rate-nya up to 8000 Hz. Nah, gue yakin kalian pastinya udah familiar lah ya sama Logitech G Pro Superlight 2. Secara dia itu mouse gaming yang paling populer gitu di kalangan para pro player. Well, at least sebelum Razer Viper V3 Pro menyerang ya. Tapi kan sekarang pun juga masih head to head gitu. Dan masuk akal banget sih. Shape-nya itu universal banget, bisa dengan gampang dipakai dengan segala macam grip. Ibaratnya comfort mouse lah ya bisa dibilang. Cuman kan walaupun G Pro itu populer banget, dia itu tetap masuk ke kategori mouse yang gede. Dan masalahnya, nggak semua orang itu cocok sama mouse gede. Gue pun salah satunya. Gue itu nggak bisa banget gitu pakai mouse gede buat main game FPS kompetitif. Nggak tahu kenapa, mau pakai grip apapun, movement tangan gue kerasa lebih restricted aja kalau pakai mouse yang gede. Nah, artinya kan masih ada nih ya, sebagian besar pasar user yang nggak cocok sama mouse gede kayak gue. Ibaratnya nih Logitech udah pede nih sama shape-nya G Pro Superlight 2 mereka, dan mereka memutuskan
buat, ya udah, kenapa nggak sekalian kita ambil aja nih semua marketnya. Dan akhirnya mereka ngeluarin deh 2 varian baru dari G Pro Superlight 2. Buat cater ke orang-orang kayak gua yang sukanya mouse kecil dengan Superlight 2C ini, dan buat nge-cater ke orang-orang yang suka shape ergo dengan Superlight 2 Dex ini. Sekaligus jadi direct kompetitornya Razer Death Adder yang jelas aja dari dulu nguasain pasar mouse gaming ergo gitu kan. Dan gue rasa di sini posisi Logitech itu comfortable banget ya, karena kan secara mereka itu udah punya nih resep shape yang paling optimal menurut mereka. Jadi mereka tinggal alter dikit aja shape dan dimensi dari si G Pro Superlight 2 itu. Yang Superlight Dex basically Superlight 2 yang dimiringin jadi ergo dan humpnya ditinggiin dikit supaya dapat grip ergonya. Yang Superlight 2C basically Superlight 2 dengan shape yang sama persis tapi dikecilin aja. Jadi artinya kalian yang memutuskan buat beli 2 varian baru dari Superlight 2 ini bisa tetap ngerasain comfort shape-nya dari si G Pro Superlight 2, tapi versi yang lebih di-tailor aja ke preferensi kalian masing-masing. Which is menurut gua sih eksekusi yang sempurna banget ya. Emang gua akuin sih kalau soal mouse dari dulu Logitech tuh kayak salah satu juaranya, mau itu mouse gaming atau mouse kerja sekalipun. Kayak bener-bener dipikirin gitu kebutuhan dan preferensi user-usernya mereka. Dan secara spek juga, ternyata Logitech ini keep up gitu ya sama perkembangan teknologi mouse gaming yang sekarang. Karena walaupun mereka sensornya in-house alias nggak pakai base sensor Pixart sama sekali, mereka tetap mau ngetune supaya nggak kalah gitu sama Pixart terbaru. Kayak misalnya, sensor Hero 2 yang ada di line-up terbaru G Pro Superlight 2 ini udah up to 44.000 dpi, 888 IPS, dan akselerasinya up to 88G cuy. Yang artinya secara di atas kertas lebih unggul daripada sensor terbarunya Pixart, which is PAW3950. Nah, pertanyaannya, apakah perbedaan si spek sensor Hero 2 sama Pixart PAW3950 itu kerasa? Well, balik lagi ke statement gua di video panduan beli mouse gaming. Kalau misalnya kita udah masuk ke kategori mouse-mouse yang flagship, itu kita udah bakal kena yang namanya Law of Diminishing Return. Dimana grafik peningkatan performa di titik ini itu udah kayak stagnan aja. Mungkin kalau kalian superhuman, kalian bakal ngerasain bedanya sensor Hero 2 sama Pixart PAW3950, tapi gue yakin banget kalau buat orang biasa nggak bakal kerasa sih bedanya. Tapi tetap aja, wajar dong untuk harga yang ditawarin sama Logitech, mereka juga harus bisa kasih spek yang paling bagus secara di atas kertasnya. Jangan mau kalah gitu ya sama mouse-mouse ODM yang tukang nyontek. Ngomongin soal harga, lagi-lagi dengan harga segini, Logitech mau nggak mau tuh harus bisa inovasi dengan teknologi baru supaya mereka nggak kalah sama mouse-mouse Cina atau ODM yang tinggal nyontek gitu kan. Salah satunya adalah PowerPlay, di mana Logitech ada sediain mousepad dan pak khusus yang dijual secara terpisah yang bisa ngecas mouse-nya secara wireless selama kalian mainin di atas mousepadnya itu. Yang artinya bisa dibilang baterainya jadi unlimited karena ya ngecas terus. Selain itu, kalau kalian explore di software Logitech G Hub-nya, ada juga beberapa fitur yang nggak pernah gue temuin di mouse-mouse ODM Cina ya. Kayak fitur G-Shift yang bisa dipakai buat ibaratnya layering function. Jadi kalian bisa atur tombol-tombol yang ada di mouse-nya itu jadi punya 2 fungsi terpisah gitu ya. Mirip kayak fitur FN-nya keyboard zaman sekarang. Terus ada juga fitur B-Hop di scroll wheel yang sebenarnya gue rada kurang ngerti karena gue juga bukan tukang B-hopping di game-game yang gue mainin. Tapi adalah fiturnya, kalian bisa coba explore aja sendiri. Dan nggak cuma fitur dan teknologinya aja yang harus terdepan, tapi secara build quality dan bobot juga harus improve gitu, supaya mouse-mouse ini tuh bisa bersaing sama mouse-mouse gaming Cina gitu ya, yang tinggal nyontek aja dan mereka bisa polish sendiri. Dan menurut gua, di sini Logitech nggak ngecewain sama sekali sih. Karena secara bobot, 2 mouse ini menurut gua udah optimal banget buat dimensinya. Yang Superlight 2C bisa nyentuh sub 50 gram dengan catatan pak bawahnya dicopot dan bervariasi juga karena beda pak, beda bobot ya. Kalau kalian pakai pak yang ada skates-nya juga itu paling berat. Sedangkan yang Superlight 2 Dex terlepas dimensinya yang gede bisa nyentuh sub 58 gram dengan catatan paknya dicopot. Kalau pakai pak yang berskates itu sekitar 59 graman.
Secara build quality juga menurut gue udah mantep banget. Kedua mouse ini gue tes teken-teken, gak ada flex, gak ada creaking. Pokoknya udah solid banget. Tombol-tombolnya juga udah snappy, termasuk side buttonnya yang minim banget pre dan post travelnya. Cuman perlu di note kalau memang switch yang dipakai di kedua mouse ini namanya Light Force Switch, which is basically switch optical yang dimodif sama Logitech supaya ada mode hybrid power savingnya ya. Secara performa sih, kalau gua kutip dari videonya Optimum, udah mantep banget. Latency kliknya udah kecil banget. Tapi ini secara suara klik tuh berisik banget sih. Bahkan lebih berisik dari mouse-mouse gaming gua yang lain yang switchnya itu udah pakai Omron Optical yang menurut gua juga udah berisik. Kedua mouse ini switchnya lebih berisik lagi cuy. Selain itu, dia coatingnya juga udah enak, jadi aman harusnya kalau tangan kalian agak keringetan atau berminyak. Plus disediain grip tape juga kalau kalian butuh yang lebih grippy lagi gitu kan. Tapi emang, mungkin satu hal yang nggak ada di line up Logitech G Pro Superlight 2 ini adalah koneksi Bluetooth. Cuman gua rasa kalau kalian udah ngalokasiin budget buat beli mouse gaming premium kayak gini, harusnya kalian udah nggak mikirin koneksi Bluetooth lagi sih. Soalnya kalau kalian beli mouse ini, pasti kalian nyarinya shape yang udah comfort, build quality mantep, performa optimal, dan mungkin fitur-fitur komplementari yang udah gue sebutin tadi di price tag-nya itu menurut gue udah pas banget, udah ke checklist semua. Bener-bener definisi ada harga, ya ada barang. Got three. Got. Three out. Wait for me. Snuff out. Ciao. One kill remaining. Wait for me. Oke, jadi untuk Logitech G Pro Superlight 2C dan Superlight 2 Dex ini harganya ada di sekitar 2,3 jutaan. Jadi emang bukan price tag yang murah sama sekali ya. Dan jadinya menurut gue nggak terlalu bisa gitu disandingin sama mouse-mouse yang udah pernah gue review sebelumnya. Karena jujur aja, mostly gue nge-reviewnya tuh ya kalau nggak mouse-mouse gaming Cina, mouse-mouse gaming ODM. Dan mereka rata-rata cuma nyontek apa yang udah dilakuin sama Logitech dan kawan-kawannya. Sedangkan kan Logitech itu harus R&D sendiri, inovasi sendiri, ya jelas aja beda gitu price tag-nya. Saingannya ya Razer, Asus ROG, Corsair, SteelSeries, pokoknya ya jajaran-jajaran brand yang emang udah worldwide dan terkenal bikin teknologi-teknologi sendiri gitu, bukan ODM. Dan kalau dibandingin head to head sama kompetitor utamanya, which is Razer di marketplace Indonesia, line up G Pro Superlight ini jatuhnya lebih affordable cuy. Jadi kesimpulannya, gue bisa bilang mouse-mouse ini tuh cocok buat kalian yang satu,
ada budgetnya. 2, mau beli mouse gaming yang tanpa kompromi, alias kualitasnya udah jelas, brandnya jelas, QC-nya udah jelas. Dan 3, pastinya udah cocok buat main game kompetitif FPS di level tertinggi sekalipun. Sebenarnya gue tuh nggak suka ya ngomong kalau suatu barang itu bukan buat kaum mendang-mending, tapi khusus buat kedua mouse ini ya emang bener gitu statementnya. Bukan buat kaum mendang-mending. Sekali lagi, ada harga, ada barang. Ya balik lagi aja sih, sesuai yang ada di video panduan beli mouse gaming, sesuaiin budget kalian sama mouse yang mau kalian beli. Kalau mouse-mouse ini sesuai ya gas aja, udah mantep soalnya ini. Oh iya, yang Superlight 2C varian warnanya masih cuma hitam sama putih aja, sedangkan yang Superlight 2 Dex ini ada hitam, putih, sama magenta kayak gini. Cakep ya? Tapi kalau menurut kalian gimana soal Logitech G Pro Superlight 2C dan Superlight 2 Dex ini? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu dulu aja untuk review singkat gue terhadap kedua varian dari Logitech G Pro Superlight 2 ini ya. Link pembelian seperti biasa udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.